Apa kira-kira hidayah yang perlu kita ambil dari ayat ini? Fima anta min dzikraha. Pertama, bahwa informasi tentang hari kiamat tak diketahui oleh seorang manusia pun, oleh satu malaikat pun. Tidak ada yang tahu. Itu hidayahnya, yang paling penting ya. Makanya kalau nanti ada panitia kiamat ngajakin siap-siap hijrah, ya kayak pengikut ISIS kemarin itu, kan banyak tuh pada hijrah. Ya karena di sana sudah deklarasi negara Islam. Ya padahal yang deklarasikannya juga orang Yahudi juga pakai jenggot. Ya, cuma modalnya bendera la ilaha illallah. Ya. Yang dibunuhnya orang Islam. Masa ISIS bunuhnya orang Islam? Nggak ada, bunuh Amerika nggak ada, nggak bunuh Rusia gitu ya. Yang dibunuhin malah orang Islam gitu. Ini kan berarti sandiwara konyol lah. Artinya apa? Bahwa tidak ada yang mengetahui dan kita nggak usah terpancing. Kalau ada sekte-sekte hari kiamat atau mahdiisme istilahnya, yang mengajak kita untuk hijrah, bentar lagi kiamat gitu. Nah nanti ikut kelompok itu nggak perlu. Karena tidak ada yang tahu waktunya. Dalam hidup itu harus senantiasa optimis. Andai katakanlah besok orang-orang yakin akan kiamat, ya, dan hari ini masih ada benih yang harus kamu tanam buat hari esok, tanam aja sekarang. Kenapa gambaran dari Nabi seperti itu? Karena hidup harus optimis, nggak boleh pesimis. Harus optimis, hatta besok kiamat. Kalau memang ada benih harus ditanam, tanamlah hari ini. Dan harus positif melihat hari esok. Meskipun ada ancaman hari kiamat, tetap optimis, tetap positif. Karena tidak ada yang mengetahui persisnya. Nah, seperti kelompok kiamat tahun 2012, ingat kan? Tanggal berapa? Tanggal berapa ditetapkan itu dulu? The day after-nya. Ternyata hari H nggak jadi kiamat. Karena malu, maka kita mati bareng-bareng, bunuh diri bareng-bareng. Untuk apa dia melakukan itu ya? Memastikan sesuatu yang dia tidak pernah tahu, dan pada akhirnya ketika itu tidak terjadi, dia bunuh diri pula. Ya, ini kan sebuah kebodohan, sebuah pesimisme atau fasis, keyakinan fasis yang berbahaya seperti itu. Yang kedua, segala urusan tentang kiamat marji'uha ilallah. Cuma Allah satu-satunya tempat kembali soal kiamat itu. Dan nggak usah mendahului Allah dalam hal kiamat. Yang penting bagi kita adalah mempersiapkan diri dengan bekal perjumpaan, ya, bekal berjumpa dengan Allah. Soal dunia meledaknya nggak usah dipikirin, bikin bunker, ya. Apalagi kemarin tuh ada videonya Mbak Najwa ya, tahun 2050. Apa? Panas, kurang air, gitu ya. Kita akan tinggal di rumah semua, bla 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 bla. Ya, kalau memang itu harus terjadi, yang perlu kita persiapkan, selain menjaga lingkungan, yang paling penting adalah persiapan perjumpaan dengan Allah. Jadi jangan dihantui oleh rasa takutnya. Tetap positif melihat hari esok,
Urusan kiamat, ya, nggak usah menduga-duga, akhirnya ketakutan sendirian. Banyak nggak orang kalau diajak ngomong kiamat tuh akhirnya malah depresi, ya, malah depresi karena memikirkan hal-hal yang terlalu mendefinitifkan. Berani menentukan waktu itu bahaya, membuat kita akhirnya nanti sedih dan ketakutan. Yang harus kita persiapkan adalah setelah berpikir positif tentang hari esok, berbekal diri dan berbahagia menjumpai Allah pada hari kiamat, maka setelah itu tinggal kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala saja. Enggak usah kemudian dihantui dengan ketakutan yang berlebihan. Gitu ya. Urusannya kita kembalikan kepada Allah. Atau mikirin, waduh, nanti saya udah meninggal, anak saya kasihan ya hidup di zaman itu nanti ya. Ada yang begitu nggak kira-kira? Tahun 2050 nanti Ibrahim umur berapa ya? Kalau memang kejadian dunia seperti itu, kasihan juga ya. Dengan dunia bakal begini dan begitu. Apakah itu permulaan kiamat? Ya sudahlah. Kalau itu yang difikirkan, itu melampaui nanti. Wilayah yang bukan domain kita. Ini sih untuk konteks kekiniannya ya.